فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah. Seperti biasanya hadis yang sebelum disetorkan seperti biasanya, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Hadisnya itu sering diulang-ulang, jadi kalau baca semangat. Nah, nanti biar serentak suaranya. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Kata beliau, disimak ya. Hukmu imamatus sabi al-mumayyiz. Hukum anak kecil yang sudah mumayyiz menjadi imam. Belum dewasa loh ya. Mumayyiz itu belum dewasa. Bedakan dengan baligh. Mumayyiz itu dia baru bisa bedakan antara panas, dingin, cantik, ganteng, namanya warna-warni, itu namanya mumayyiz. Baik buruk, itu namanya mumayyiz. Belum dewasa. Nah, bagaimana anak kecil yang sudah mumayyiz boleh enggak jadi imam itu loh? Hafalannya bagus, kemudian lancar, mutqin, tajwidnya pun benar misalkan. Nah, yang di belakang orang-orang tua yang bacaannya belum bisa, kemudian tajwid pun belum pernah belajar, boleh enggak anak kecil yang mumayyiz ini jadi imam itu? Itu pembahasannya ya. Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tasihhu imamatul mumayyiz minal muslimin. Penting ini. Naam, dan dibenarkan boleh seorang mumayyiz menjadi imam untuk kaum muslimin. Wala yushtaratu fil imam an yakuna balighan, penting ini, dan tidak disyaratkan untuk menjadi imam harus dewasa. Ingat-ingat ya, tidak disyaratkan menjadi imam harus dewasa. Contohnya Zaki atau Yusuf sedang liburan di rumah, hujan deras misalkan. Paham ya? Nah, misalkan di sana taruhlah hafalan Yusuf itu lebih banyak daripada hafalan bapaknya misalkan. Contohnya. Paham ya? Nah, kemudian posisi hujan deras harus sholat jamaah di rumah kan? Yusuf jadi imamnya. Belakangnya abinya atau saudaranya gitu, belakangnya uminya atau saudarinya gitu. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Selama barakallahu fiik terpenuhi kriteria nanti. Kriterianya adalah hafalan tadi. Mafhum? Karena nanti ada kisahnya. Kisah seorang sahabat usianya baru 6 tahun atau 7 tahun. Nah, sudah menjadi imam. Karena posisinya memang tidak ada yang lain. Kita lihat dulu. Fa in wujidal baligh fa huwal afdal. Kalau dijumpai ada yang dewasa, maka yang afdal, yang dewasa ini. Tapi kalau enggak ada, boleh. Wal ahsan, lebih bagus, lebih afdal kalau ada yang dewasa. Fa in lam yujad sahhat. Tapi kalau enggak dijumpai yang dewasa, maka sah-sah saja. Paham? Ingat-ingat ya, sah-sah saja. Jangan malah suruh uminya jadi imam. Dia laki-laki, hujan deras, sholat jamaah di rumah, malah umi nyuruh imam, jadi makmum dia, keliru. Paham ya? Nah, itu enggak dibenarkan ya, seperti itu keliru. Mafhum? Naam. Fa'an Amr ibn Salimah radhiyallahu anhu qala lamma kanat waq'atu ahli al-fath. Dari hadits Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, beliau berkata tatkala waktu terjadi ahli al-fath, yaitu Fathu Makkah, badara kullu yaumin bi islamihim, maka setiap kaum mereka bersegera berlomba-lomba dengan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islamihim, dan bapakku pun dan kaumku bersegera untuk apa? Dengan keislaman mereka. Falamma qadima, kemudian tatkala beliau datang, qala, beliau berkata, ji'tukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian demi Allah
dari sisi Rasulullah SAW, maksudnya datang dari Rasulullah SAW, haqqan, benar-benar dari Rasulullah SAW. Faqal sallu salata kada fi hini kada, salatlah kalian dengan salat demikian pada waktu demikian, pada waktunya maksudnya. Wa sallu salata kada fi hini kada, dan salatlah kalian dengan salat demikian dan di waktu demikian. Fa idza hadaratis shalah, apabila telah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum. Ini syahidnya setelahnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, mengumandangkan apa? Adzan. Jadi lafaz adzan jangan sampai enggak hafal. Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana. Dan hendaknya yang menjadi imam kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi enggak lihat umurnya. Kalau ternyata dia walaupun mumayyiz tapi enggak ada yang dewasa yang lainnya, enggak ada yang dewasa yang mungkin mumpuni Al-Qur'annya, atau misalnya yang mumayyiz ini Masya Allah bagus bacaannya, tajwidnya pun juga bagus misalkan, maka dia yang maju enggak masalah. Mafhum? Tapi kalau ada yang dewasa dan mumpuni dan paham masalah Al-Qur'an, lebih afdal. Fanadharu, akhirnya mereka memandang, memperhatikan. Falam yakun ahadun aktsar Qur'anan minni. Lihat ini. Mereka memperhatikan, maka di sana tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalannya daripada aku. Masya Allah, ini kisahnya Amr bin Salimah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban. Yang waktu itu aku menjumpai orang-orang yang sedang berkendaraan. Faqaddimuni baina aydihim. Kemudian mereka mengedepankan aku di tengah-tengah mereka, maksudnya nyuruh. Beliau ini disuruh. Paham ya? Karena hafalannya paling banyak. Wa ana ibnu sittin aw sinin, ini garis itu. Dalam keadaan aku usianya 6 atau 7 tahun ya. 6 atau 7 tahun. Berarti lebih kecil daripada Yusuf kan? Iya kan? 6 atau 7 tahun. Paham ya? Seperti itu. 6 tahun ya Zakaria itulah 6 tahun kurang lebihnya. Ini 6 atau 7 tahun. Wa kanat alayya burdatun, waktu itu aku memakai pakaian burdah semacam selendang. Antum ingat ya, pakaian para sahabat waktu itu mulai kecil, tua, besar itu sederhana sekali. Sehingga kadang-kala kalau ruku atau sujud itu nampak belakangnya. Karena sekarang sangat minim sekali pakaian waktu itu. Paham? Sehingga ketika ada salat jamaah, mereka para akhwat, para perempuan yang salat jamaah di belakang, ya, mereka posisinya disuruh apa? Sujud duluan. Dalam artian ketika barakallahu fiik, imam itu sujud, mereka segera sujud. Paham ya? Kemudian yang laki-laki juga sujud juga, cuman kenapa kok mereka segera? Karena khawatir nanti nampak yang di depannya. Paham? Bukan berarti mendahului imam loh ya. Maksudnya itu karena saking minimnya pakaian para sahabat waktu itu. Lihat ini. Ini waktu masih kecil ini ya. Kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Waktu itu ketika aku sujud, maka burdah tadi apa? Barakallahu fiik, terlepas dariku. Dia nampak belakangnya. Oh ya. Faqalat imra'atun minal hayy. Kemudian ada seorang wanita dari kampung tersebut mengatakan, ala tughattu anna istaqarikum. Hendaknya kalian menutup bagian belakang pembaca Al-Qur'an kalian, imam kalian. Istiqar artinya adalah pantat aslinya, pantat. Paham ya? Cuman kita artikan pantat kurang tepat ya. Bagian belakang itu adalah. Tapi paham maksudnya kan? Hendaknya kalian menutupi bagian belakang imam kalian. Fastarau. Akhirnya mereka membeli, faqata'u li qamisan, masyaallah. Akhirnya Amr bin Salimah dibikinkan untuknya pakaian. Senang enggak kira-kira? Senang, lihat. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal qamis. Maka tidak pernah aku senang bahagia dengan sesuatu melebihi bahagiaku ketika mendapatkan pakaian tersebut. Dibelikan pakaian. Masya Allah. Syahidnya di sini apa syahidnya barakallahu fiik? Beliau usianya 6 atau 7 tahun sudah menjadi imam. Walaupun belum dewasa itu kan, mumayyiz, bedakan loh ya antara mumayyiz dengan dewasa loh ya. Kalau dewasa aqilun, balighun. Tapi kalau mumayyiz ini dia di bawahnya. Tapi sudah paham belum? Paham. Kalau imam di depan, ya kan? Jangan masih kecil belum paham suruh imam di belakang dia duduknya. Berarti belum mumayyiz dia. Kalau udah mumayyiz sudah paham, imam di depan letaknya. Paham ya seperti itu. Kalau buang angin batal itu berarti sudah mumayyiz dia. Paham ya? Sudah paham dia ya. Seperti itu. Yang terakhir,
Wa yajuzu an ya'umma fil masjid aw fi baiti ghairih, dan diperbolehkan seseorang menjadi imam di suatu masjid atau di rumah orang lain. Dengan apa? Dengan seizinnya. Dengan seizin apa? Imam ratib, afan. Nah, kita lihat sini. Wa yajuzu an ya'umma fil masjid aw fi baiti ghairih ghairal imam ratib, lakin bil idzn. Ini penting sekali. Penting sekali ini ya. Diperbolehkan menjadi imam masjid atau imam rumah orang lain yang bukan imam rawatib. Imam rawatib itu imam tetap. Imam rawatib itu imam apa? Imam tetap. Lakin bil idzn, akan tapi dengan seizinnya. Paham ya? Jangan terobot langsung datang kemudian apa? Dikumandangkan adzan langsung istau. Ada imam rawatib di situ, enggak boleh. Izin dulu, Pak, diizinkan enggak Pak jadi imam? Atau dia diizinkan, tafadhol misalkan. Tapi kalau dia nyerobot langsung enggak boleh. Karena bukan wilayahnya. Paham ya? Ada amirnya, ada pemimpinnya gitu. Bisa dipahami? Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Kama taqaddama fi hadits Itzban bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana telah terlewati hadits Itzban bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa mimman syahida Badran, yang mana beliau termasuk orang yang menyaksikan perang, ikut perang Badr. Qala qada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan nahar. Ana artikan, suatu ketika Rasulullah SAW datang kepadaku dan Abu Bakar ketika mulai apa? Mulai datang siang. Istadda itu maknanya mulai datang siang. Awal-awal siang lah. Fasta'dana Rasulullah sallallahu fa'adintu lahu. Kemudian Rasulullah minta izin, aku mengizinkannya. Falam yajlis hatta qala, beliau tidak duduk sampai beliau mengatakan, "Aina tuhibbu an usalli min baitik?" Di tempat yang mana kamu inginkan aku salat di rumahmu ini? Maksudnya salat menjadi imam untuk mereka. Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalli fihi. Kemudian aku mengisyaratkan, menunjukkan ke tempat yang aku senang untuk aku salat di situ. Faqama Rasulullah sallallahu fakabbar, kemudian beliau berdiri, Rasulullah SAW berdiri dan beliau takbir. Allahu akbar, mulai salat. Wa safafna wara'ahu, kemudian waktu itu kami pun apa? Membuat shaf di belakangnya. Fa shalla rak'atain, kemudian beliau salat 2 rakaat, tsumma sallama, kemudian beliau salam, wa sallamna hina sallam, dan kami pun salam ketika beliau salam. Mafhum? Syahidnya di sini beliau jadi imam di tempat orang lain, tapi dengan seizinnya. Boleh enggak minta izin? Boleh, minta izin beliau. Ya kan? Nah, melihat fasta'dana Rasulullah, beliau minta izin. Jadi misalkan antum di kampung gitu, ada imam ratibnya bilang, "Pak, boleh enggak jadi imam, Pak?" Misalkan, izin. Diizinkan silakan. Atau dia nyuruh, tafadhol silakan, enggak masalah. Nyerobot langsungan gitu jangan. Paham ya? Karena itu menimbulkan apa? Keresahan dan kadang keributan karena bukan di wilayahnya. Mafhum? Nah, seperti itu. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai boleh enggak seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki, mungkin di rumahnya atau di tempat yang lain. Kesimpulannya nanti tidak diperbolehkan karena imam itu apa? Pemimpin. Sedangkan pemimpin kalau yang memimpin perempuan beruntung atau tidak? Tidak beruntung. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.